Halo, selamat pagi. Ini sekitar jam 7-an pagi. Saya mau berangkat menuju tempat kerja. Banyak teman-teman saya bertanya, kerja apa sih di Australia? Nah, ikutin saya ya. Pertama-tama saya mau kasih tahu kalau kamu berencana ke sini untuk menggunakan Work and Holiday Visa, kamu harus siap-siap susah ya. Soalnya kebanyakan pekerjaan di sini adalah pekerjaan fisik. Jadi bisa kamu dapat kerjaan kantoran, misalnya kayak IT, accountant, tapi itu jarang dan kamu benar-benar harus berqualified dan kamu harus punya pengalaman yang udah lama kerja di bidang tersebut. Nah, selain itu, selain pekerjaan fisik yang kamu bisa, most of you can get over here, pace-nya cepet. Karena di sini waktu adalah uang, setiap menit kamu dibayar. Jadi nggak ada waktu untuk ngobrol, nggak ada waktu untuk santai, nggak ada waktu untuk berdiri diam. Jadi kalau kamu kerja 4 jam shift, kamu 4 jam itu kerja terus, nggak ada waktu untuk diam. Karena di sini labor itu mahal, jadi kamu digajinya lumayan besar. Kalau dibandingin sama di Indonesia, kerjaan 2 orang atau 3 orang di sini dilakuin sama 1 orang. Jadi kamu harus cepet, jadi kamu harus organize dan kamu harus kuat physically. Setelah saya nyampe di sini, saya langsung dapat kerja beberapa hari kemudian dan fisik saya masih belum siap. Jadi beberapa bulan pertama setiap pulang kerja itu rasanya kayak mau pingsan. Tapi ya it's experience. Ini risk yang harus saya ambil karena saya mau datang ke sini dan it's worth it. Saran saya sih gunakan setiap tempat kerja sebagai tempat pembelajaran. Jadi kamu bisa lebih baik dan bisa cari posisi yang lebih baik dan bisa dapat payment yang lebih besar. Jangan stuck di situ-situ aja. Intinya kamu harus improve yourself to get the better job and the better money. Good morning. Hello. Nah, ini dia tempat kerja saya. Jadi, kerja apa sih saya di Australia? Nah, saya bekerja sebagai chef di cafe kecil yang tadi. Tugas saya dari pagi, dari prepare makanan untuk di display di kabinet, bikin 2 sup berbeda setiap hari, soup of the day, bikin special lunch menu tiap hari yang beda-beda, bikin setiap order dari menu, dan di akhir service saya harus bersih-bersih kitchen dari cuci perabotan sampai nyapu dan ngepel. Terus ada yang tanya lagi nih, dulu waktu di Bali sebelum ke Australia kerja apa sih? Nah, dulu saya sebelum kesini kerja sebagai digital marketing di salah satu hotel manajemen di Seminyak. Si hotel manajemen ini manage 3 villa kompleks, 1 hotel, 1 spa, dan 1 restoran. Jadi beda banget kan dari digital marketing pindah ke sini kerja di dapur. Terus udah enak kerja jadi digital marketing, kok berhenti terus mau kerja di dapur? Ya, namanya juga mau tantangan hidup. So, saya berada di comfort zone waktu saya di Bali. Jadi kayak pengen sesuatu hal yang baru yang sangat menantang. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke sini dengan Work and Holiday Visa.
Dan akhirnya sampai sekarang jadi 3,5 tahun di sini. Perbedaan gaji di Australia sama di Indonesia berapa sih? Nah, ini susah ya jawabnya. Soalnya jangan dibandingin antara gaji sesama gaji, tapi bandingin gaji expenses dan gaji expenses. Di sini gajinya besar, expensesnya juga besar. Di Bali gajinya kecil, expensesnya juga kecil. Cuma, terus berapa sih gaji dulu di Bali dan sekarang gajinya berapa? Nah, di Bali itu tahun 2015 waktu saya kerja di digital marketing, gaji saya 7 jutaan per bulan. Di sini bermacam-macam. Dulu waktu pertama kali saya dapat kerja di sini, itu gaji saya $16 per hari. Dan paling gede itu gajinya sekitar $29, bukan per hari ya, per jam. Dan paling gede gajinya $29 per jam. Nah, selain kerja masak di Australia, pernah sempat kerja apa sih? Dulu pertama kali saya sampai di sini, itu pertama kali saya bekerja sebagai dishi atau tukang cuci piring. Itu saya kerja berapa jam ya? Sekitar 6,5 jam sampai 7 jam per hari. Itu berdiri terus ya. Berdiri terus, nggak berhenti-berhenti. Dan gaji saya waktu itu 16 per jam. Terus pernah sambil kerja sebagai dishi, kalau ada waktu luang, saya kerja sebagai saya kerja bersih-bersih apartemen, Airbnb apartemen. Nah, saya punya klien yang panggil saya regularly karena dia punya sekitar 4 Airbnb apartemen. Jadi kalau ada waktu luang, saya bersih-bersih apartemennya dia. Jadi, pekerjaan lain apakah yang bisa kita dapetin sebagai working holiday visa holder di Australia? Dari teman-teman yang saya tahu, mereka dapat kerja selain kerja di kitchen, mereka kerja sebagai barista, cleaner, housekeeper di hotel, kerja bangunan, apa sih namanya? Tradie, terus apalagi ya? Ada juga yang bekerja sebagai au pair atau sebagai babysitter. Terus dapat kerja kantoran. Terus pekerjaan apa sih yang gajinya paling besar? Itu mah relatif, tergantung tempat kerja. Kadang ada kerja di kitchen gajinya besar, kadang kerja barista gajinya kecil. Jadi tergantung tempat kerja sih sebenarnya. Terus gimana sih cara cari kerja di Australia? Nah, di akhir video ini nanti saya cantumkan link video di mana saya ngepost tentang details gimana cari kerja di Australia. Jadi saran saya, sebelum kamu datang ke sini, mungkin kamu bisa bekali diri dengan basic skill untuk mencari kerja di Australia. Contohnya mungkin bisa ambil barista course, kerja di sebuah cafe di Indonesia selama beberapa bulan. Jadi pas kamu kesini, kamu punya sedikit pengalaman kerja sebagai barista. So, kamu bisa dapat kerja lebih gampang. Atau kamu bisa lihat video-video di YouTube tentang cara potong sayur, atau cara bersih-bersih, cara pasang bed sheets atau bed cover. So, intinya kamu ada basic skill untuk ngerjain pekerjaan yang tadi. Pas kamu trial, jadi kamu bisa nunjukin ke your future employer kalau kamu bisa ngelakuin kerjaan-kerjaan tersebut. So, itu dia tadi video tentang informasi kerja apa sih yang bisa kamu dapetin di Australia dengan menggunakan work and holiday visa. Semoga video ini berguna buat kamu, dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan tinggalkan komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.